Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 18 bulan Ramadan 1446 Hijriah, maka Ramadan akan meninggalkan kita setelah sekitar 11 hari dan kurang ataupun lebih. Maka wajib bagi kita untuk melaksanakan faith booster, melaksanakan pelejitan keimanan, menambah ketakwaan kepada Allah. Karena itulah hakikat dari kita berpuasa, la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka la'alla bimakna taraji, diharapkan dengan puasa itu kaum muslimin menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kita memohon kepada Allah agar di hari-hari ini kita bertambah iman dari tahun-tahun yang lalu, dan itu yang diharapkan. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da zuhur kita akan masuk kepada kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan surat Al-Asr dari qiraah asyarah. Maka alhamdulillah, surat yang pendek ini juga tidak begitu panjang dari khilaf yang ada. Maka kita baca dari qiraah Hafs an Asim dan juga qiraah yang lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Maka pada ayat yang pertama, alhamdulillah, tidak ada khilaf dari qurra, menunjukkan dulu Arab tidak bermasalah dalam membaca ayat yang pertama ini. Semua qabail Arab, semua kabilah Quraisy, di saat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi Muhammad tidak meminta dari tambahan qiraah. Karena seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubay dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang meminta kepada Jibril, fastazid, bahwa Nabi meminta qiraah dari ayat-ayat yang diturunkan. Why? Kenapa? Limada? Al-jawab, karena sebagian dari Arab tidak bisa membaca dengan lafaz ini. Maka di sini pendalilan bahwa Al-Quran itu kembali rujukannya kepada lugatul Arabiyah, terutama min Bani Quraisy. Maka di saat Nabi mengetahui ada sebagian kabilah dari Bani Quraisy tidak mampu melafadzkan ini, fastazida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Maka di riwayat Imam Ahmad disebutkan, kallim sahibak, katakan kepada temanmu wahai Muhammad, yakni Ubay ibn Ka'ab, hadihi ats-tsaniyah, ini adalah ayat yang kedua atau al-qiraah ats-tsaniyah. Wa kallim sahibak hadihi ats-tsalitsah wal rabi'ah wal khamisah was sadisah was sabi'ah. Maka disebutkan di hadis sampai kepada 7. Katakanlah kepada temanmu Ubay, catat, ini yang qiraah ketiga atau keempat atau kelima atau keenam sampai ketujuh. Maka
hanya 7 qiraah yang berbeda dari Arab. Dan itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab dan Ibni Abbas dan Ubay ibn Ka'ab dan banyak yang lainnya, yang maknanya sama, inna hadal Qur'an unzila ala sab'a ahrufin, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan 7 dialek Quraisy. Maka yang benar dari tafsir hadis ini, makna 7 dari ahruf adalah 7 dialek Arab, bukan 7 qura seperti sebagian orang-orang mengatakan 7 qura. Siapa 7 qura? Yang 7 selain dari Yakub, dan selain dari Khalaf al-Ashir, dan selain dari Ibni Amir misalnya. Maka yang 7 yang ma'ruf adalah Wars an-Nafi', Hafs an Asim, Abu Amr dari 2 riwayat Ad-Duri dan As-Susi, dan juga Ibnu Katsir, dan juga dari Abu Ja'far Al-Madani, dan juga yang terakhir yang ke-7 misalnya Al-Kisai. Bukan, ini salah kaprah. Kenapa kita katakan salah kaprah? Karena Nabi di saat mengucapkan di hadis inna hadal Qur'an unzila ala sab'a ahrufin, apakah sudah lahir Al-Kisai? Apakah sudah lahir Hafs an Asim Asim ibnu Abi Nujud? Apakah sudah lahir qiraah Al-Kufi, yakni jumhur Al-Kufiyun seperti Hamzah, Al-Kisai, Hafs an Asim, yakni Asim ibnu Abi Nujud Al-Kufi, atau qiraah Al-Basriyun seperti Abu Amr dan juga Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri? Belum ada mereka. Maka yang benar, unzila hadal Qur'an ala sab'a ahrufin adalah dari lahjah dialek Arab. Maka seperti nanti kita kembali kepada qiraah, di sini terjadi perbedaan. Nah, disinilah dulu Arab tidak bisa membaca seperti ini, maka diturunkan qiraah yang kedua, yang ketiga, dan yang seterusnya. Maka di ayat yang pertama, barakallahu fikum, tidak ada perbedaan, menunjukkan semua Arab sepakat menyebutkan wal asr. Tidak ada yang dibaca sodnya menjadi sin, wal asr. Tidak ada yang sodnya dibaca dengan ismam seperti zai, wal azr. Tidak ada. Kecuali sod pada qiraah Al-Fatihah. Memang ada khilaf. Maka qiraah Hamzah mewakili dari Arab, siratal ladzina an'amta alaihim. Maka dibaca siro dengan sod. Dan sebagian kabilah Arab tidak bisa kalimat sirat dibaca sod. Lalu bagaimana? Zirato. Ihdina ziratal mustaqim. Ziratal ladzina an'amta alaihim. Ini qiraah Hamzah. Menunjukkan dari kabilah Arab tidak bisa kalimat as-sirat dibaca seperti itu. Adapun jumhur membacanya dengan shad. Dan di sana dari qiraah Ya'qub, dari riwayat Ruh an Ya'qub dan juga Ruwais, maka mereka tidak bisa membaca shad pada as-sirat, membacanya sin. Jadi ihdinas siratal mustaqim dengan sin. Siratal ladzina an'amta alaihim au alaihum. Qiraah Ya'qub membaca dengan dhammah hum. Kesimpulannya barakallahu fikum, terjadi ikhtilafat yang ada dikarenakan rahmatan Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya, di mana sebagian dari Arab tidak mampu membaca lahjah mereka
untuk membaca dengan satu qiraah. Maka Nabi yang penuh rahmat yastazid min Jibril, meminta tambahan, wahai Jibril turunkan qiraah yang lain. Mungkin mereka mampu membacanya. Diberikan qiraah yang kedua, masih ada qabilah yang lain tidak mampu, berikan qiraah yang lain. Maka walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah memudahkan Al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an dengan penuh kemudahan, bukan hanya di sini menghafalnya saja dan mentadabburinya saja, tetapi juga melafadzkan dengan qiraah yang ada. Maka sebagian qabilah bisa menyebutkan wadduha. Maka sebagian qabilah tidak bisa menyebutkan kecuali wadduhe. Maka diturunkanlah dari imalah al-kubra wadduhe. Dan di sana kelompok tidak bisa membaca fathah wadduha dan tidak bisa membaca dengan al-imalah wadduhe. Lalu bagaimana dengan at-taqlil, imalah yang sedikit, imalah as-sugra. Jadi wadduha ini contohnya dan banyak yang lainnya. Maka kita kembali kepada ayat yang kedua. Di ayat yang kedua terjadi ikhtilaf, menunjukkan bahwa Arab ada yang tidak mampu dan mempunyai udzur dalam penyebutannya. Maka di sini terjadi khilaf menjadi 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama kelompok jumhur, 8 qurra. Mereka membaca kalimat al-insan dengan mudahnya. Maka di antaranya qiraah Hafs an Asim dan juga semua Ya'qub, Al-Kisai, Abu Ja'far, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Khalaf al-Ashir, Abu Amr dan yang lainnya 8 qurra. Mereka membaca dengan al-insan bitahqiq hamzah. Maka kita baca innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Adapun di sana ada 2 qurra yang bermasalah dengan hamzah. Dan ini perlu kita jelaskan dan kami ulang di dalam setiap surah agar faham apa yang terjadi dengan hamzah dan kenapa dari penyebab terjadinya khilaf dari qiraah karena permasalahan hamzah, sehingga Nabi mengetahui sebagian dari umatnya dari Quraisy, dari kabilah Arab tidak mampu membaca dengan hamzah ini. Karena pertama hamzah makhrajnya tudib, sangat dalam. Di mana makhrajnya adalah aqsal halq, a i u a, seperti ha, ha hi hu ha, ha hi hu ah. Ana maaf sudah gosok gigi jadi tidak bau naga. Coba kalian please jangan dicontohkan, cukup makhrajnya ha hi hu ah. Please jangan ada yang meniru, nanti bau naga. Maka di sini tudib a dan ha. Karena terlalu dalamnya hamzah ini, maka sebagian Arab bermasalah. Jika ada makhraj yang ujungnya dari makhraj lisan, seperti di sini lam atau apa saja nun dan yang lainnya dari makharij al-lisan, seperti di sini al-insan, maka lam sukun bertemu dengan hamzah. La lilu al masuk kepada hamzah a. Al-insan. Sebagian dari Arab tidak mampu. Maka akhirnya mereka mengeluarkan 2 cara dari Arab. Dan ini yang disebabkan Nabi meminta kepada Jibril untuk diturunkan 3 qiraah. Qiraah yang pertama bisa tadi membaca al-insan. Qiraah yang kedua tidak bisa membaca al-insan. Maka sebagian dari Arab membuat
takhrij ataupun cara pengeluaran kalimat al-insan dengan apa? As-sakt. Maka dibaca alnya dan berhenti sebentar. Karena mau masuk lam sakinah kepada hamzah itu susah bagi mereka. Maka mereka mewakafkan dalam takdir 2 harokat. Dan ini yang ma'ruf sekarang dipopularkan dengan qiraah Hamzah al-Kufi. Maka dibaca, kita baca sekarang. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Dan qiraah yang ketiga masih mempermasalahkan hamzah, namun di sini diberikan takhrij ataupun jalan keluar yang ekstrim. Bagaimana? Dan ini dari Arab, hamzahnya dihilangkan. Di saat bertemu dengan lam sulit. Hamzahnya hilang. Taib, kalau hamzahnya hilang lalu apa? Selesai? Tidak. Harokat hamzah tadi seperti di sini kasroh karena al-in, i, kasroh. Nah, kasrohnya itu dipindahkan kepada huruf sukun yang sebelumnya yang makhrajnya lisan tadi. Apa? Al, berarti hamzah? Bukan. Alif? Bukan. Lam? Iya. Yang paling dekat dengan hamzahnya ini. Maka hamzahnya i dibuang. Harokatnya kasroh i dipindahkan kepada lam. Jadi bagaimana inna, alif di sini tidak berpengaruh karena hamzah apa? Al-wasl. Ditulis tidak dibaca. Maka ibrahnya kembali kepada lam. Maka lamnya dikasrohkan tadi. Asalnya al, lamnya sukun, al-insan jadi berkasroh. Dan hamzahnya hilang. Jadi langsung ke nun. Jadi bagaimana? Linsan. Linsan. Dan karena nun bertemu dengan sin langsung ikhfa, maka lingsan. Itu kalau tidak disambung dengan sebelumnya. Kalau disambung dengan sebelumnya, innal insana lafi khusr. Ini dia qiraah Warsh an-Nafi'. Innal insana lafi khusr. Maka inilah 3 qiraah yang ada pada ayat yang kedua. Maka 3 qiraah jumhur pertama, 8 qura sama. Dan qiraah Warsh dan qiraah Hamzah al-Kufi. Maka mari kita talqin. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Qiraah Warsh. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Qiraah dari Hamzah. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Dan di ayat yang ketiga, sebagian dari ahlul qiraah disambung sampai kepada as-sabr. Sebagian diputuskan kepada al-haq. Namun kita sambung saja. Maka di ayat yang keempat atau yang ketiga ini ada ikhtilaf, hanya 1 khilaf. Sehingga kita akan membaca 2 qiraah saja. Qiraah jumhur, dan dia adalah qiraah seperti Hafs an Asim dan jumhur 9 qura. Dan yang berbeda qiraah di sini qiraah Warsh, di mana kalimat amanu jumhur membaca dalam keadaan mad tabi'i, yakni mad badal 2 harokat. Amanu, amanu. Adapun Warsh an-Nafi' masyhur di sini
mempunyai 3 pilihan. Pilihan yang pertama seperti jumhur 2 harokat, amanu. Dan yang kedua tawassut 4 harokat, amanu. Dan juga yang terakhir dengan al-isba, dan ini yang masyhur dari qiraah Wars an-Nafi', maka kita pilih yang masyhur ini dibaca dalam keadaan al-isba. Maka kita baca misalnya amanu, maka inilah dari qiraah Wars yang kita pilih. Maka di sini terjadi 2 qiraah, kita berikan talqin. Qiraah yang pertama jumhur hanya 2 harokat, mad badal di sini, dan qiraah Wars dengan mad badal yang dibaca al-isba. Kita baca qiraah jumhur, kemudian Wars. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qalqalahnya sabr, la tansa. Adapun jumhur, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Adapun talqin, sekarang kita talqin dengan 3 qiraah. Maka qiraah yang pertama qiraah jumhur, dan ini qiraah yang kalian hafal, Hafs an Asim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Iqra'u. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang kedua qiraah siapa inginnya? Wars, berarti 2 titik berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan yang terakhir qiraah dari Hamzah Az-Zayyat Al-Kufi, dan dia hanya 1. Tidak ada mad badal seperti Wars, hanya pada kalimat al-insan dan dalam keadaan as-saqt. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq
wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Mungkin di pelajaran yang akan datang kita adakan ujian dari 3 qiraah. Namun sekarang bonus karena Abu Rafiq ada dan dia paling rajin dari para wali, maka diperkenalkan atau diperkenankan kepada Rafiq untuk membaca karena bapaknya rajin. Jadi anaknya pun banyak membaca. Iqra ya Rafiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta daiman nirrajim, rajim, nirrajim. Hilangkan dialek nirrajim. Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ya, dengar apa tidak? Itu kebiasaan-kebiasaan buruk itu dibuang itu. Baca yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang benar. Qiraat jumhur. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Itu khusr asr tidak ada itu di sukun. Wal 'asr bukan wal asr ser. Nggak ada sukun asr wal asr dan juga khusr disukunkan bukan khusr, jadi kasrah kalau begitu ya loh. Wal asr innal insana lafi khusr, itu roknya ada, jangan khus, jangan as tapi wal asr ada rok meskipun tarqiq. Wal asr ada. Itulah belajar ro riru ar disukunkan roknya jadi ar. Nah, al asr ar. Ya loh. Ini satu orang 1 jam ini. Habis waktu. Ya loh. Wal asr innal insana lafi khusr. Khusr. Ada roknya, khusr. Innal insana lafi khusr. Qiraat. Innal insana lafi khusr. Qiraat hamzah. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qiraat illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sudah ini tapi haknya kamu tuh harus diulang lagi. Haknya di sini as-solihat, hak, solihat. Kamu mendekati hak, as-solihat, as-solihat jadi as-solihat. Maka bismillahnya pun tidak benar. Bismillahirrahman, ha, rahim, tidak rahman, rahman, rahim. Al-muhim perbaiki lagi